Baik, adik sekalian, kita masuk materi berikutnya mengenai subquery. Topik yang kita bahas pertama kali adalah landasan subquery. Jadi tujuan di bab ini adalah menjabarkan dan menjelaskan tujuan subquery untuk mengambil data, lalu membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam klausa where, dan membedakan antara subquery satu baris dengan beberapa baris. Nah, di sini kita bisa lihat sebuah studi kasus. Seorang teman mengajak menonton film, namun sebelum menjawab iya ataupun tidak, apakah Anda meminta izin kepada orang tua Anda terlebih dahulu? Lalu berikutnya adalah seseorang meminta Anda menjawab soal matematika, namun sebelum Anda menjawab pertanyaan tersebut, apakah Anda harus mengerjakannya sendiri? Ya. Lalu problem yang berikutnya, meminta izin orang tua atau mengerjakan soal matematika adalah contoh subquery. Di SQL, subquery memungkinkan kita untuk menemukan informasi yang kita perlukan sehingga kita dapat mendapatkan informasi yang kita perlukan. Ya, itu. Nah, dari bab ini Anda nantinya dapat menulis query untuk mengekstrak data dari database. Kemudian bagaimana jika Anda ingin menulis query hanya untuk mencari tahu bahwa Anda tidak memiliki semua informasi yang Anda perlukan untuk membuatnya. Jadi Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan query sarang, menempatkan satu query di dalam query lainnya. Nah, query inner disebut sebagai subquery. Jadi istilahnya nantinya subquery itu adalah query di dalam query, ya. Jadi query bersarang. Isarnya adalah seperti itu, ya. Atau kesimpulannya seperti itu. Kemudian subquery berjalan untuk menemukan informasi yang Anda tidak ketahui. Lalu query luar menggunakan informasi tersebut untuk mencari tahu yang perlu Anda ketahui dan dapat mengkombinasikan dua query menjadi satu, dapat sangat bermanfaat ketika Anda perlu memilih baris dari tabel dengan ketentuan yang bergantung pada tabel itu sendiri, ya. Jadi sebuah permasalahan yang nantinya permasalahan tersebut harus mencari informasi mengenai data yang lain, ya, dalam satu single query saja. Nah, kemudian subquery adalah pertanyaan select yang tertanam di klausa pernyataan select lainnya. Lalu subquery berjalan satu kali sebelum query utama. Jadi subquery itu dijalankan terlebih dahulu, baru hasilnya nanti akan digunakan oleh query utamanya. Nah, subquery dapat diposisikan di sejumlah klausa SQL. Bisa Anda letakkan di dalam klausa select, kemudian klausa where, klausa having, dan klausa from. Nah, contohnya seperti ini, ya. Select list from table where expression operator dalam kurung select list from table. Nah, di dalam keterangan yang berwarna kotak merah itu, pernyataan select dalam tanda kurung adalah inner query atau query inner atau subquery, ya. Jadi dalam tanda kurung itu adalah subquery-nya yang mana pernyataan ini akan dijalankan terlebih dahulu, dapat nilai, kemudian nilainya itu akan digunakan oleh main query untuk menghasilkan sebuah data. Ya, itu adalah intinya. Nah, panduannya seperti ini. Ya, subquery disertakan dalam tanda kurung, ya. Jadi subquery itu pasti diletakkan dalam tanda kurung. Lalu subquery ditempatkan di sisi kanan ketentuan perbandingan. Jadi kalau ada perbandingan, ya, sama dengan lebih besar lebih kecil, maka letakkan subquery itu di sisi kanannya. Ketiga, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda, tidak harus tabel yang sama dengan main query, ya.
Kemudian hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan jelek. Jika digunakan, ini harus menjadi klausa terakhir di query outer. Ya, jadi order by sendiri itu Anda letakkan di main query-nya ya, bukan di inner query-nya. Subquery tidak dapat memiliki klausa order by-nya sendiri. Jadi subquery itu tidak boleh Anda letakkan klausa order by, ya. Harus di main query-nya. Satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query-nya. Ya. Oke, kemudian dua tipe subquery ya adalah subquery satu baris. Ya. Jadi kalau subquery satu baris adalah subquery yang menghasilkan satu baris pada query bagian dalam dengan operator lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil tidak sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ya. Kemudian tipe yang kedua adalah subquery pada beberapa baris atau subquery menghasilkan beberapa baris yang menggunakan operator beberapa baris yaitu in, any, dan all, dan mengembalikan lebih dari satu baris dari inner query atau query inner. Jadi subquery yang dihasilkan nanti menghasilkan lebih dari satu baris, dan operatornya wajib Anda gunakan in, any, dan all. Kemudian contoh subquery, bagaimana jika Anda ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah Peter Vargas? Lalu hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah jawaban pertanyaan kapan Peter Vargas direkrut. Ya, jadi misalnya ada pertanyaan itu ya, Anda ingin mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah Peter Vargas. Nah, pertanyaannya adalah kapan Peter Vargas direkrut terlebih dahulu ya, sehingga kita bisa mencari nama karyawan yang telah direkrut setelah Peter Vargas. Nah, setelah Anda mengetahui tanggal perekrutannya, maka Anda dapat memilih karyawan tersebut yang tanggal perekrutannya setelahnya. Sehingga hasil query-nya seperti ini ya. Select first name, last name, hire date from employee where hire date lebih besar. Nah, ini subquery-nya select hire date from employee where last name sama dengan Vargas. Nah, query ini yang dijalankan pertama kali adalah subquery-nya dulu ya, select hire date from employee where last name sama dengan Vargas. Ketemu tanggalnya, ya ketemu tanggal hire date-nya, kemudian tanggal hire date-nya itu digunakan untuk menjalankan main query atasnya, ya yang from employee where hire date lebih besar. Nah, itu ya. Oke, berikutnya, jika subquery mengembalikan nilai nol atau tanpa baris, query outer mengambil hasil subquery nol dan menggunakannya hasil ini di klausa where-nya. Ya, jadi dia mengambil tetap hasilnya nol dan menggunakan hasilnya di klausa where-nya. Query outer tidak akan menghasilkan baris karena membandingkan semua nilai dengan nol yang selalu menghasilkan. Jadi kalau Anda bandingkan dengan sesuatu yang nol, maka hasilnya pasti nol ya. Kalau misalnya subquery-nya menghasilkan nilai nol. Kemudian subquery dan nol. Siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti grant? Departemen grant adalah nol, sehingga subquery menghasilkan nol. Ya, jadi pertanyaan berikutnya, siapa yang bekerja di departemen yang sama seperti grant? Nah, departemen ID grant adalah nol, sehingga subquery nol menghasilkan nol. Nah, query outer kemudian mengganti nilai ini di klausa where departemen ID sama dengan nol. Query outer tidak menghasilkan baris karena membandingkan semuanya dengan nilai nol menghasilkan nilai nol. Ya, seperti itu. Jadi kalau Anda membandingkan dengan subquery yang hasilnya nol, maka pasti hasilnya di main query-nya itu adalah nol. Nah, itu yang perlu Anda ingat. Nah, di bab ini Anda sudah mengetahui istilah-istilah penting yang digunakan, yaitu subquery, query inner, query outer, subquery satu baris, dan subquery beberapa baris. Ya, jadi kalau yang subquery itu ya outer query itu ya, outer query
kemudian nanti istilahnya di main query-nya itu inner query-nya. Nah, sehingga di bab ini Anda dapat menjabarkan dan menjelaskan tujuan subquery untuk mengambil data, membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam Cloud Software, dan membedakan antara subquery satu baris dan beberapa baris. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Baik, kita lanjut di bab berikutnya mengenai subquery satu baris. Yang kita pelajari di sini adalah membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam klausa where ataupun having, kemudian membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan lebih dari satu subquery, yang ketiga membuat dan menjalankan pernyataan select menggunakan fungsi group dalam subquery. Nah, studi kasusnya seperti ini, mungkin Anda sudah menyadarinya, subquery tampak seperti mesin pencarian internet. Mereka hebat dalam mencari informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas lainnya. Dalam pelajaran ini, Anda akan mempelajari cara membuat tugas yang jauh lebih sulit yang dikerjakan subquery untuk Anda. Perlu diingat bahwa subquery menghemat waktu sehingga Anda dapat menyelesaikan sebuah tugas dalam satu pernyataan. Jadi yang sebenarnya Anda eksekusi beberapa kali, ya, dengan query yang berbeda bisa Anda jadikan satu. Oke. Berikutnya adalah ini ya, fakta tentang subquery satu baris. Jadi subquery tersebut itu hanya menghasilkan satu baris data saja dan bukan harus ya, minimal menggunakan operator perbandingan satu baris, yaitu sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Nanti sebenarnya subquery satu baris itu juga bisa menggunakan operator subquery lebih dari satu baris, ya, bisa saja seperti itu. Kemudian selalu menyertakan subquery dalam tanda kurung, ya. Subquery itu pasti diletakkan dalam tanda kurung. Menempatkan subquery di sisi kanan ketentuan perbandingan yang di atas. Kemudian fakta mengenai subquery tambahan, query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Hanya satu klausa order by yang dapat digunakan untuk pernyataan select, dan jika disebutkan ini harus menjadi klausa terakhir di pernyataan select. Kemudian satu-satunya batasan pada jumlah query adalah ukuran penyangga yang digunakan oleh query-nya, ya. Oke, subquery dari tabel yang berbeda, ya. Query outer dan inner dapat memperoleh data dari tabel yang berbeda. Contohnya, siapa yang bekerja di departemen pemasaran? Ya, Anda bisa lihat di situ. Nah, kita harus mencari tahu departemen ID-nya di departemen name sama dengan marketing, ya, pemasaran dan marketing. Nah, itu dijalankan dulu ya subquery-nya, kemudian masuk ke main query-nya atau inner query-nya, ya, seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini ya. Hasil subquery-nya adalah 20, masuk ke main query-nya, hasilnya nanti menunjukkan bahwa pegawai yang mana departemen ID-nya adalah 20. Ya, itu ya. Jadi ini kalau saya gambarkan, ya ini ya hasil dari select departemen ID from departemen where departemen name sama dengan marketing. Itu ya ini itu hasilnya adalah ini ya 20. Nah, di 20 ini itu dimasukkan ke departemen ID di sini. Nah, hasilnya adalah ini ya, bawahnya ini. Ini adalah hasil akhir dari main query. Ya.
atau inner query-nya. Oke, lanjut. Kemudian lebih dari satu subquery dapat mengembalikan informasi ke outer, ya, ke outer query-nya. Contohnya ini, Anda bisa menggunakan lebih dari satu subquery, ya. Yang query pertama itu ini, ya, select job ID from employee, where employee ID sama dengan 141, itu hasilnya adalah ini, STCloud. Ya. Kemudian berikutnya subquery yang kedua itu adalah select department ID from department where location ID sama dengan 1500, hasilnya adalah 50. STCloud masuk ke job ID, departemen ID 50 masuk ke sini, ya. Dan itu akan menjalankan main query-nya. Main query yang ini, ya, select last name, job ID, salary, departemen ID from employee, where job ID sama dengan job STCloud, dan departemen ID sama dengan 50. Hasilnya di bawahnya ini, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kemudian fungsi grup di subquery. Nah, fungsi grup dapat digunakan di subquery, ya, yang pembahasan sebelumnya. Fungsi grup tanpa klausa grup by di subquery menghasilkan satu baris. Ya, Anda ingat-ingat lagi kalau subquery, fungsi grup, ya, fungsi grup itu max, min, count, ya, sum, itu kalau tanpa grup by pasti dia akan menghasilkan satu data saja. Kalau ada fungsi grup by-nya maka akan dikelompokkan menjadi beberapa baris sesuai dengan kelompoknya, ya. Nah, query di slide berikutnya menjawab pertanyaan karyawan mana yang mendapatkan rata-rata gaji lebih sedikit. Jadi kita harus tahu dulu rata-rata gajinya itu berapa di semua karyawan, kemudian dibandingkan dengan data gaji setiap karyawan. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi subquery terlebih dahulu mencari rata-rata gaji untuk semua karyawan. Kemudian outer query-nya menghasilkan karyawan dengan gaji kurang dari rata-rata. Contohnya ini, ya, select last name, salary from employee, where salary lebih kecil di subquery-nya select AVG salary from employee. Select AVG salary from employee ini adalah subquery-nya atau inner query-nya, ya, ralat ini. Jadi main subquery itu sama dengan inner query, menghasilkan nilai 8775 ini, kemudian masuk ke sini, ya, ke sini menghasilkan berapa rata-rata gaji, berapa menghasilkan pegawai yang gajinya kurang dari rata-rata gaji untuk semua karyawan, ya. Hasilnya adalah yang sebelah kanannya itu, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian subquery di dalam klausa having. Nah, subquery juga dapat diletakkan di klausa having, ya. Klausa having itu kan filternya fungsi grup, ya. Ingatlah bahwa klausa having ini mirip dengan klausa where, kecuali bahwa klausa having digunakan untuk membatasi grup dan selalu menyertakan fungsi grup seperti min, max, dan APG. Karena klausa having selalu menyertakan fungsi grup, maka subquery hampir selalu menyertakan fungsi grup juga, ya. Nah, contohnya ini, ya. Departemen mana yang memiliki gaji terendah yang lebih besar dari gaji terendahnya di departemen 50? Nah, jawabannya seperti ini. Pada contoh ini, subquery memilih dan menghasilkan gaji terendah di departemen 50. Ya. Nah, ini dia akan mencari dulu berapa gaji terendah di departemen ID 50. Sehingga ini dimasukkan
ke subquery di klausa having. Ya. Karena di sini mencari berapa gaji terendahnya tiap departemen, di mana gaji terendahnya itu kurang dari gaji terendahnya departemen ID 50. Karena ini ya fungsi min ini adalah fungsi grup, maka filternya harus diletakkan di klausa having. Ya. Gitu ya. Ini contohnya adalah kita menggunakan subquery di klausa having. Kalau tadi itu subquery di klausa from, ya, dan klausa where. Ya. Maaf, klausa where. Yang sebelumnya kebanyakan klausa where, klausa from yang belum. Sekarang ini yang klausa having. Oke. Kemudian berikutnya query author menggunakan nilai ini untuk memilih ID departemen dan gaji terendah dari semua departemen yang gaji terendahnya lebih besar dari angka tersebut. Ya, nah ini tadi ya. Nah, sehingga di bab ini Anda tentunya sudah tahu bagaimana mempelajari cara membuat dan menjalankan subquery satu baris dalam klausa where ataupun having. Yang kedua, membuat dan menjalankan pernyataan cilek menggunakan lebih dari satu baris. Dan yang ketiga adalah membuat dan menjalankan pernyataan cilek menggunakan fungsi grup dalam subquery. Oke, itu akhir dari bab ini. Kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Baik, materi berikutnya mengenai subquery pada beberapa baris. Nah, di bab ini kita mempelajari menggunakan operator perbandingan in, any, dan all dalam subquery beberapa baris dengan benar. Kemudian yang kedua, membuat dan menjalankan subquery beberapa baris dalam klausa where ataupun having. Yang ketiga, menguraikan apa yang terjadi jika subquery beberapa baris menghasilkan nilai nol. Lalu berikutnya, memahami kapan subquery beberapa baris harus digunakan dan kapan aman untuk menggunakan subquery satu baris. Lalu membedakan antara subquery berdasarkan pasangan dan bukan berdasarkan pasangan. Nah, subquery ini didesain untuk mencari informasi yang tidak Anda ketahui, sehingga Anda dapat mencari informasi yang ingin Anda ketahui, ya, seperti informasi sebelumnya. Namun, subquery satu baris dapat menghasilkan hanya satu baris saja. Nah, sedangkan jika Anda perlu mencari informasi berdasarkan beberapa baris dan beberapa nilai, itu bagaimana, ya? Nah, subquery akan memerlukan untuk menghasilkan beberapa baris. Kita mendapatkannya menggunakan subquery beberapa baris dan 3 operator perbandingan, ya, yaitu dengan menggunakan in, any, dan all. Kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan sama dengan, lebih besar, lebih kecil, kalau subquery-nya itu menghasilkan lebih dari satu baris. Nah, contohnya seperti ini. Gaji siapa yang setara dengan gaji dari karyawan di Departemen 20? Nah, karyawan dengan Departemen 20 itu lebih dari satu, ya, yaitu Harstein dan Frey. Nah, kalau Anda menggunakan operator sama dengan, ya, operator sama dengan seperti ini, ya, dan ternyata subquery-nya ini menghasilkan lebih dari satu baris, maka yang terjadi adalah error. Ya. Pesan errornya adalah subquery satu baris menghasilkan lebih dari satu baris. Ya, sama dengan harusnya ini subquery-nya harus menghasilkan satu baris data. Ternyata kenyataannya subquery ini lebih dari satu baris yang dihasilkan, maka dia error. Kemudian masalahnya adalah tanda sama dengan pada klausa where dari query author, ya, atau main query-nya. Bagaimana satu nilai dapat sama dengan atau tidak sama dengan lebih dari satu nilai dalam satu waktu? Ini pernyataan konyol, bukan? Nah, ini ya tadi yang dieksekusi. Oke, maka kita gunakan operator in, any, dan all.
Nah, subquery yang menghasilkan lebih dari satu baris, nilai disebut di satu nilai ya, lebih dari satu nilai suatu baris itu disebut sebagai subquery beberapa baris. Karena kita tidak bisa menggunakan operator perbandingan satu baris, yaitu sama dengan lebih kecil sama dengan, dan seterusnya, maka kita memerlukan operator perbandingan yang berbeda untuk subquery beberapa baris. Nah, Anda bisa menggunakan in, any, ataupun all. Nah, operator not dapat digunakan juga dengan ketiga operator tersebut, ya, not in atau any, di not kan juga bisa ya. Pertama, operator in. Operator in digunakan dalam query outer klausal where untuk memilih baris tersebut yang menggunakan in di dalam daftar nilai yang disediakan dalam query inner. Misalnya kita tertarik dengan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti karyawan di Departemen 90. Maka kita bisa menggunakan jawaban ini ya. Anda langsung saja bisa lihat di dalamnya where extract year from hire date. Ya, extract ini berarti kita mengambil hanya data tahun saja pada kolom hire date. Ya, jadi kalau ini kan hire date itu kan tanggal lengkap ya, DD, Y 4 kali. Kalau extract year from hire date ini berarti yang kita ambil tahunnya saja. Nah, kemudian ini ada in karena hasil dari query bawah atau subquery-nya itu menghasilkan lebih dari satu baris. Sama ya, select extract year from hire date from employee where department ID sama dengan 90. Nah, karena di sini tahunnya 4 digit juga harusnya di subquery-nya menghasilkan digitnya 4 juga, ya, sama-sama menghasilkan tahun. Sehingga operator in ini bisa dijalankan. Ya. Yaitu. Kemudian query inner akan mengembalikan daftar tahun karyawan di Departemen 90 direkrut. Kemudian query outer akan mengembalikan semua karyawan yang direkrut di tahun yang sama seperti tahun di daftar query inner ya, seperti halnya tadi yang saya jelaskan ya. Kita lanjut saja. Kemudian any ya. Kalau in tadi itu ibaratnya penggantinya sama dengan. Nah, sekarang kalau kita ingin menggunakan lebih besar, lebih kecil itu bagaimana? Maka kita menggunakan any ataupun all ya. Nah, operator any digunakan ketika kita ingin membuat query outer klausal where untuk memilih baris yang sesuai dengan kriteria. Bisa kita gunakan lebih kecil, lebih besar, dan sama dengan ya dari sedikitnya satu nilai di kumpulan hasil subquery tersebut. Ya. Jadi any ini sama dengan or. Ya. Any ini sama dengan or di sekumpulan baris yang ada di dalam subquery-nya. Oke, kita lihat di contohnya yang ditampilkan adalah menghasilkan karyawan yang tahun perekrutannya kurang dari 1 tahun dari karyawan yang direkrut di Departemen 90. Ya. Jadi kurang 1 tahun atau di bawahnya karyawan dengan Departemen 90 ya yang tahun perekrutannya. Jadi dia setidaknya dia punya tahun rekrutmen itu di bawahnya tahun rekrutmen pegawai dengan Departemen ID 90. Ya. Makanya ini seperti ini. Nah, kita lihat subquery select extract from hire date from employee where Departemen ID 90. Itu hasilnya adalah ini. Hasilnya ini. Ya, hasilnya adalah 3 baris data tahun 87, tahun 89 dan tahun 93. Kemudian masuk ke perbandingan lebih kecil any ya karena dia menghasilkan lebih dari 1 baris data, maka kita butuh any di dalamnya atau all ya. Nah, kalau any ini berarti kalau dia hasil dari query-nya itu dibandingkan dengan ini ya, salah satu saja kalau dia benar maka akan langsung benar. Akan langsung muncul ya datanya. Jadi misalnya ini ya. Misalnya di King itu kan tahun
hire date-nya atau tahun perekrutannya adalah 87. Ya, 87. Mengapa kok dia muncul? Karena memang dia kurang dari 89. Ya, kurang dari 89. Jadi salah satu saja yang ada di sini benar, maka dia akan pasti muncul. Karena 87 ini kurang dari 89, maka dia muncul. Walaupun di sini ada 87. Tapi karena ini berarti salah satu saja nilainya ini benar, maka dia akan pasti muncul. 89 berarti kurang dari 93, 90 kurang dari 93 juga, ya. Dan yang terakhir pasti di bawahnya ini kurang dari salah satu di antara. Nah, ini berarti ibaratnya adalah cari yang nilai max-nya. Ya, cari nilai max-nya ya. Lebih kecil ini itu cari nilai max-nya, itu yang muncul. Jadi ibaratnya di sini lebih kecil daripada 93. Itu datanya pasti muncul. Ya, jadi kalau ini lebih kecil ini berarti cari saja yang nilai max-nya. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, berikutnya adalah operator all. Digunakan ketika kita ingin menggunakan query outer class software untuk memilih baris yang cocok dengan kriteria lebih kecil lebih besar sama dengan seterusnya dari semua nilai ya. Kalau tadi salah satu nilai yang ini, kalau ini semua nilai ya, semua nilai dari kumpulan hasil subquery. Nah, operator all membandingkan nilai ke setiap nilai yang dikembalikan oleh query inner. Contohnya karena tidak ada karyawan yang direkrut sebelum tahun 87, tidak ada baris yang dihasilkan. Ya, jadi ini tadi diganti dengan all. Tadi diganti dengan all. Tadi kan yang subquery-nya itu kan ini. Ya, subquery-nya sama dengan yang tadi ya, yang ini itu kan hasilnya 3 baris ini. Nah, kalau all berarti kita harus mencocokkan semuanya. Dia harus syaratnya harus lebih kecil dari 87 dan harus lebih kecil dari 89 dan harus lebih kecil daripada 93. Ya. Berarti kalau lebih kecil all, kalau semuanya dibandingkan, kita cukup mencari yang minimal saja. Minimalnya adalah 87. Nah, kalau kita lihat di data yang sebelumnya, yang di bawah 87 untuk hire date-nya setiap kamarnya itu tidak ada, sehingga tidak menghasilkan baris data apapun. Ya. Nah, itu ya. Kemudian Anda dapat memahami apa yang dimaksud dengan any ataupun all. Ya. Kemudian nilai nul. Misalnya terdapat satu nilai yang dihasilkan oleh subquery beberapa baris adalah nul, tapi nilai lainnya tidak. Ya. Jika in atau any telah digunakan, query outer akan menghasilkan baris yang cocok dengan nilai non null. Ya, contohnya ini ya, select last name, employee ID from employee, where the employee ID in, select manager ID from employee. Nah, di sini salah satunya ya di select manager ID from employee itu ada nilai nulnya. Nah, nilai nulnya di sini tidak dianggap di subquery, itu hanya akan mencocokkan baris data yang tidak nul, ya, yaitu 100, 101, 205, dan 100 ya. Hasilnya adalah ini ya. Jadi beda dengan yang subquery yang satu baris, kalau yang nilai nul di subquery lebih dari satu baris, subquery yang nul itu diabaikan ya. Jika all digunakan, query outer tidak menghasilkan baris karena all membandingkan baris query outer untuk setiap nilai dikembalikan oleh subquery termasuk nul. Ya, jadi khusus yang in any itu tidak mengembalikan atau tidak menghiraukan nilai nul, tapi khusus yang all itu begitu ada yang nilai nul, maka dia akan pasti menghasilkan baris data yang kosong juga, ya, khusus yang nilai nul di all ya. Oke,
Kemudian seperti yang Anda duga, klausa group by dan klausa having dapat juga digunakan dengan subquery beberapa baris. Contohnya, bagaimana jika Anda ingin menemukan departemen yang gaji minimumnya kurang dari gaji karyawan yang lain yang bekerja di departemen 10 ataupun 20. Nah, contohnya ini ya. Ini ada sebuah data ya, di mana di sini ini adalah jawaban dari gaji karyawan yang bekerja di departemen 10 ataupun 20 ya. Digrupkan seperti ini ya. Departemen 10, 20 ya, dan seterusnya di sini. Anda bisa lihat ini juga ya. Pegawai dengan departemen ID 1020 gajinya adalah ini. Itu siapa saja, yaitu Wellen, Abstain, dan Fay. Nah, ini menjadi inner query-nya dari outer query-nya yang ada di sebelah kanan atau main query. Oke. Lanjut. Kemudian kita memerlukan subquery beberapa baris yang menghasilkan gaji karyawan di departemen 10 dan 20. Ya, tadi ya. Query outer akan menghasilkan fungsi group min sehingga kita mengelompokkan grup query outer berdasarkan by ID departemen ID. Nah, contohnya ini, Anda bisa letakkan subquery itu di klausa having ya. Yang tadi kan juga sudah yang satu baris ya. Ini yang beberapa baris, maka Anda harus memasukkan juga any. Jadi kalau any di sini adalah dia akan mencari ini ya, having min salary-nya lebih kecil daripada grupnya ini ya. Nah, ini any berarti kan cari yang maksimal. Ya, cari yang maksimal itu adalah ini ya, cari yang maksimal salary-nya tadi. Nah, cari yang maksimal jadinya ini. Hasil dari subquery-nya ini ya, yang 1020 ya 4.400. Saya gambarkan dulu. Jadi ini hasil dari subquery-nya ya, di mana yang dicari di sini kolom salary-nya saja. Ya, kalau lebih kecil any berarti kan yang dicari yang maksimal yang 13.000 ya. Yang maksimal yang 13.000 sehingga di sini Anda bisa lihat di mana gajinya itu min salary-nya di tiap departemen yang kurang dari 13.000 yaitu 4.400, 6.000, 2.500 sampai 7.000 ya. Tuh. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian subquery multi kolom. Nah, subquery dapat menggunakan satu kolom atau lebih ya. Kalau tadi biasanya satu kolom, ini kita bisa menggunakan lebih dari satu kolom. Nah, jika mereka menggunakan lebih dari satu kolom, maka disebut subquery multi kolom. Nah, subquery multi kolom dapat berupa perbandingan berdasarkan pasangan atau perbandingan bukan berdasarkan pasangan. Yang berdasarkan pasangan seperti ini ya. Nah, Anda bisa lihat di sini, ini kelompoknya yang where dengan ini ya, pasangan dua kolom. Maka subquery-nya juga harus pasangan dua kolom. Dengan tipe data yang sejenis. Nama kolomnya boleh berbeda. Ya. Nah, itu ya. Sehingga ibaratnya kita memfilter dua buah kolom, ya, yang mana itu juga nilainya dari subquery dengan dua buah kolom. Yang ini disebut sebagai subquery berpasangan. Oke ya. Kita lanjut. Nah, kemudian berikutnya subquery yang tidak berpasangan. Ya. Nah, itu sama dengan hasilnya sama dengan yang tadi, tapi di sini Anda menggunakan pemisahnya adalah n. Dan Anda harus menuliskan dua buah subquery. Kalau tadi satu buah subquery, ini kita jalankan dua buah subquery dengan masing-masing where clause yang berbeda ya. Tapi Anda jadikan n ya. Where manager ID in, select manager ID from employee, where employee ID in,
149, 174, dan departemen ID in, select departemen ID from employee where employee ID in 149, 174. Ya. Dan itu. Oke ya, saya kira itu. Kita lanjut lagi. Ya, ini sama hasilnya adalah tadi ini ya. Jadi kita nanti tahu bahwa subquery ini menghasilkan satu nilai, ya, satu nilai ini menghasilkan satu nilai ataupun lebih dari banyak nilai, tetapi dia satu kolom ya, kemudian dibandingkan dengan outer query-nya. Dan n di kolom yang kedua juga begitu ya. Oke, lanjut lagi. Kemudian satu poin terakhir mengenai subquery. Beberapa subquery dapat mengembalikan satu baris atau beberapa baris, bergantung pada nilai data di dalam baris. Bahkan jika terdapat kemungkinan terkecil tentang menghasilkan beberapa baris, pastikan Anda menulis subquery beberapa baris. Ya. Nah, sehingga yang paling aman adalah kalau Anda tidak bisa memastikan subquery-nya itu satu baris, maka gunakan perbandingan in ya, daripada perbandingan sama dengan. Karena in itu bisa Anda gunakan di subquery satu baris dan subquery beberapa baris. Ya. Kalau Anda menyertakan perbandingan satu baris, maka pastikan subquery-nya itu hanya satu baris saja hasilnya ya. Oke, itu ya. Oke. Kalau ini kan pasti ya Ernest dipastikan satu data saja ya, maka ini boleh Anda samakan. Nah, jadi lebih baik adalah Anda menggunakan operator beberapa baris, yaitu in. Ya. Oke ya. Kemudian Anda sudah mempelajari di sini subquery multikolom bukan berdasarkan perbandingan, kemudian subquery multikolom berdasarkan perbandingan. Dan Anda juga mengetahui operator perbandingan lebih dari satu baris, yaitu in, any, dan all. Kemudian membuat dan menjalankan subquery beberapa baris dalam klausa where ataupun having, menguraikan apa yang terjadi jika subquery beberapa baris menghasilkan nilai nihil atau nol, kemudian memahami kapan subquery beberapa baris harus digunakan dan kapan aman untuk menggunakan subquery atau baris. Dan yang terakhir adalah membedakan antara subquery berdasarkan pasangan dan bukan berdasarkan pasangan. Oke, itu materi mengenai subquery ya, materi terakhir dari materi subquery. Kita akan lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu mengenai DML. Oke, baik. Berikutnya adalah kita masuk ke bab berikutnya, yaitu DML. Ada dua bab di sini, yaitu pernyataan insert dan pernyataan update dan delete. Ya. Yang pertama adalah pernyataan insert. Ya, kita akan cukup meringkas dari materi ini. Ya, kita ambil yang poin-poin penting saja. Ya. Oke, jadi tujuan pembelajaran di sini adalah menjelaskan pentingnya mampu mengubah data di database, membuat dan menjalankan pernyataan insert yang menyisipkan satu baris yang menggunakan klausa values, ya, lalu membuat dan menjalankan pernyataan insert yang menggunakan nilai khusus, yaitu nilai nul dan nilai tanggal, serta membuat dan menjalankan pernyataan insert yang menjalankan baris dari satu tabel ke tabel yang lain menggunakan subquery. Oke, kita langsung saja ke ini ya. Ini kalau sintak membuat tabel di SQL adalah create table. Create table, nama table, kemudian nama tabelnya, nama kolomnya, dan seterusnya. Ya. Tapi di sini kita bisa membuat salinan tabel dari subquery ya, dengan menggunakan subquery. Ya. Jadi kita membuat tabel namanya copy table name dari tabel yang lain ya. Jadi as select bintang from table name. Contohnya yang di bawahnya ini create table copy employees as select bintang from employee. Jadi kita membuat tabel copy employees berdasarkan atau datanya sama persis dengan tabel employee.
Oke, kemudian berikutnya adalah cara memunculkan data, bukan data ya istilahnya, struktur datanya kita bisa menggunakan perintah describe. Ya, describe, kemudian nama tabelnya. Oke, pernyataan insert digunakan untuk menambah baris baru ke tabel. Pernyataan tersebut membutuhkan 3 nilai, yaitu nama tabel, nama kolom dalam tabel yang akan diisi, dan nilai yang sesuai dengan setiap kolomnya. Nah, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan insert data di bawah ini untuk membuat departemen baru di tabel copy departemen. Ya. Di sini kan ada ini ya, satu baris data di sini, kita menyisipkan satu baris data berikutnya, maka kita buat seperti ini ya. Nah, itu insert into copy departments ya. Ini adalah nama tabelnya, kemudian berikutnya dalam kurung nama kolomnya. Ya, nama kolomnya boleh tidak urut ya. Jadi fisiknya itu dengan yang Anda sebutkan di sini boleh tidak urut ya. Anda sebutkan saja nama kolomnya dengan pemisah koma ya, pemisah koma seperti ini ya. Kemudian diikuti dengan values, lalu ikuti dengan nilainya secara urut ya. 200 berarti masuk ke departemen ID, human resources masuk ke departemen name, 205 masuk ke manager ID, 1500 masuk ke location ID ya. Jadi nilai value-nya ini urut dengan kolom yang disebutkan. Oke. Lanjut. Kemudian cara yang berikutnya adalah Anda menghilangkan kolomnya yang Anda sebutkan tadi, Anda hilangkan ya, seperti halnya ini ya. Jadi insert into copy departemen, ini nama kolomnya nggak ada, langsung values. Nah, ini berarti Anda harus juga mengurutkan berdasarkan urutan, mengurutkan nilainya berdasarkan urutan fisik kolom yang ada di tabelnya. Ya. Anda lihat urutan kolom di tabelnya itu apa, maka ini harus urut juga ya nilainya. Kemudian permasalahan berikutnya, kalau nama tabelnya, kolomnya itu ditambahkan satu kolom ataupun dikurangi satu kolom, maka yang terjadi insert ini adalah error. Ya, karena ada kolom yang kurang atau lebih, gitu ya. Itu kalau misalnya Anda nggak nyebutkan nama kolomnya. Ya. Jadi saran saya disebutkan saja nama kolomnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan ataupun ada updating tabel, tidak harus merubah program. Nah ini ya harus Anda periksa dulu nama-nama kolomnya, urutannya juga. Oke, ya, tuh. Kita lanjut. Ya ini ringkasan tabel ya, ringkasan tabel di setiap tabel itu kan ada ringkasan tabel ya, maka urutannya berdasarkan nama kolom yang sudah muncul di sini ya. Oke, kemudian bagaimana kalau kita memasukkan nilai 0 di dalam memasukkan baris dengan nilai 0 ya. Jadi adalah salah satu kolom yang mana itu tidak kita sebutkan ya. Tidak kita sebutkan, tapi sebenarnya dia wajib diisi. Contohnya di sini adalah email. Email tersebut itu kalau di datanya itu tidak boleh kosong ya. Ini ya. Nullable itu tidak dicentang, berarti harusnya email ini harus diisi datanya. Sedangkan contoh yang ada di sini itu email tidak disebutkan, berarti email tidak diisikan datanya. Maka yang terjadi adalah error. Errornya seperti ini. Cannot insert null into nama kolom yang disebut di sini, email ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita memasukkan nilai nulnya pada kolom yang tadi diwajibkan? Maka Anda cukup memasukkan dengan tanda petik tunggal. Ya, petik tunggal atau nilai nul gitu ya. Nilai nul juga boleh. Ya. Nul di sini ini kita sebut NULL juga bisa.
atau tanda petik tunggal seperti ini ya, tanpa ada spasi ya. Ini nggak ada spasi. Kemudian menyisipkan nilai khusus. Kita bisa menyisipkan nilai khusus seperti halnya tanggal hari ini, kita bisa menggunakan sysdate. Kemudian user untuk memasukkan data usernya juga. Ya. Nah ini contohnya sysdate itu kita masukkan ke herdate. Ya. Sysdate ini kita masukkan ke mana ya, urutannya di sini di herdate. Ya. Kemudian user. Ya, user ini adalah usernya si Oracle ya, APEC public user. Ya, ini masuk ke class name. Ya, kalau kita lihat di penjelasannya sebelumnya, jadi user akan memasukkan nama pengguna sesi saat ini, yaitu OAE public user di Oracle Application Server, Application Express. Yang masuk di sesi itu adalah OAE public user. Itu Anda kan belum mempelajari Oracle ya, nantinya Anda akan tahu materinya saat Anda sudah mempraktekkan praktikum di database Oracle. Kemudian nilai tanggal tertentu, contohnya yang tanggal-tanggal yang string kemarin ya, itu kan ada edit, Anda format seperti ini, Anda menggunakan fungsi to char. Ya. Oke, itu ya contohnya, ini juga begitu, sudah ada contohnya. Kemudian menggunakan subquery untuk menyalin baris. Ya, tadi ya, misalnya kita kalau tadi kita memasukkan data satu demi satu barisnya ya, dan menggunakan perintah insert into ya. Nah sekarang ini kita bisa memasukkan lebih dari satu baris data dengan mengkopikan itu dari tabel yang lain. Tabel yang lain itu sudah berisi banyak data, kemudian kita masukkan ke tabel yang baru. Maka kita bisa menggunakan subquery. Ya. Oke, contohnya ini. Insert into sales rep, ya, nama kolomnya tersebut. Nah ini subquery-nya ini. Khusus yang di dalam klausa insert, subquery-nya nggak perlu pakai tanda kurung, langsung seperti ini. Pakai tanda kurung juga bisa. Ya. Nah ini berarti data dari from employee where job ID like percent rate itu menghasilkan lebih dari satu baris. Maka data yang masuk ke insert into sales rep juga lebih dari satu baris. Ya. Nah itu. Nah ini kalau nggak ada apa itu, nggak ada where, berarti semua data masuk ke sini. Ya. Semua data di tabel employee masuk ke sales rep. Sehingga di materi ini Anda sudah mempelajari istilah penting yaitu insert into, user, transaksi, dan eksplisit. Dan tentunya Anda juga sudah mengetahui pernyataan insert ya, dan klausa value untuk memasukkan data baru ke dalam sebuah tabel. Oke, itulah akhir dari materi mengenai insert. Baik, adik-adik sekalian, kita masuk ke materi terakhir dari rangkaian materi SQL, yaitu memperbarui nilai kolom dan menghapus baris. Jadi nanti untuk menghapus, untuk mengubah baris kita menggunakan pernyataan update, untuk menghapus baris kita menggunakan pernyataan delete. Oke, kemudian juga nanti hubungannya dengan integritas foreign key dan primary key mempengaruhi pernyataan update dan delete juga ya. Oke, langsung saja nih ya. Update. Pernyataan update digunakan untuk memodifikasi baris yang ada dalam sebuah tabel. Jadi nilai yang sudah ada itu akan kita ubah menjadi nilai yang baru, maka kita menggunakan perintah update. Nah, update sendiri itu membutuhkan 4 nilai, yaitu nama tabel, nama kolom yang nilainya akan diubah, kemudian nilai baru yang untuk setiap kolom yang sedang dimodifikasi, dan terakhir adalah suatu ketentuan yang mengidentifikasi baris mana dalam tabel yang akan dimodifikasi. Nah, nilai baru untuk kolom itu juga bisa berupa hasil dari subquery satu baris. Ya. Jadi yang digunakan adalah subquery satu baris, ya bukan subquery banyak baris. Nah, contohnya ini,
adalah pernyataan mengubah nomor telepon dari satu karyawan di tabel karyawan. Perhatikan bahwa tabel copy employee digunakan dalam transaksi ini, ya, contohnya itu. Nah, kita bisa lihat di sini perintahnya update employee, update copy employee set phone number sama dengan 123456 dalam string, ya. Where employee ID sama dengan 303. Jadi nama tabelnya, kemudian nama kolom yang diubah, dan nilai baru dari kolom yang diubah. Dan ketentuannya where employee ID sama dengan 303. Berarti yang diubah adalah baris data 303, nilai yang diubah adalah phone number-nya dengan nilai yang baru. Ya. Oke, lanjut. Kemudian, kalau tadi yang kita ubah satu kolom, berikutnya kita bisa mengubah lebih dari satu kolom dalam satu perintah, yaitu phone number dan last name. Hasilnya seperti ini. Jadi, biar employee ID lebih besar dari 303 itu menghasilkan lebih dari satu baris, maka semua baris yang hasil dari ketentuan ini akan diubah nilai barunya sesuai dengan setnya. Ya. Oke. Lanjut. Kemudian hati-hati saat memperbarui nilai kolom. Ya. Jika klausul where dihilangkan, maka semua baris data atau setiap baris data dalam tabel akan diperbarui. Nah, ini mungkin bukan yang Anda maksud, ya. Contohnya ini, ya, update copy employee set phone number sama dengan ini, ya, phone number ini last name-nya adalah Jones. Dan tidak ada where clause-nya. Maka yang terjadi adalah semua baris data di kolom last name dan phone number akan diganti dengan nilai yang baru, ya. Contohnya ini. Oke, ini harap diperhatikan. Kemudian memperbarui kolom dengan nilai subquery. Ya. Kita dapat menggunakan hasil dari subquery satu baris untuk memberikan nilai baru untuk kolom yang diperbarui. Contohnya ini, ya, select set salary sama dengan select salary from employee where employee ID sama dengan 100. Ini pastikan subquery satu baris, ya, karena ini sama dengan, ya. Kalau yang khusus update, ya, itu tidak bisa Anda pakai any, tidak bisa, ya. Memang harus sama dengan, ya, nilai baru itu harus sama dengan. Nah, ini pastikan subquery-nya menghasilkan satu baris data, ya. Oke, ini contoh yang lain juga, ya. Kita lanjut saja berikutnya. Nah, ini contoh yang lain, ya, dua kolom dengan pernyataan subquery juga dua. Oke, itu, ya. Jadi contohnya Anda bisa menggunakan subquery untuk update di sebuah tabel. Kemudian memperbarui baris menggunakan subquery berkorelasi. Ya. Nah, subquery berkorelasi sendiri nanti tidak dijelaskan dalam bab ini, ya, jadi kita lewati. Itu nanti kita pelajari di materi basis data lanjut, ya, untuk subquery berkorelasi. Ya. Kita lompati dulu. Nah, berikutnya yang terakhir adalah delete atau hapus data. Pernyataan delete digunakan untuk menghapus baris yang ada dalam sebuah tabel. Pernyataan tersebut membutuhkan dua nilai saja, yaitu nama tabel dan ketentuan yang mengidentifikasi baris untuk dihapus. Ya. Jadi simple untuk yang delete. Ini contohnya adalah ditampilkan menggunakan tabel salinan karyawan untuk menghapus satu baris karyawan dengan nomor ID 303. Maka cukup gunakan perintah seperti ini. Delete from copy employee where employee ID sama dengan 303. Ya, berarti ini Anda harus menghapus data tabel copy employee di mana baris data yang dihapus adalah khusus baris data employee ID sama dengan 303, ya. Dia bisa menghasilkan dia bisa menghasilkan satu baris data ataupun lebih dari satu baris. Karena employee ID ini berupa primary key, dia pasti menghasilkan satu baris data, ya. Oke, lanjut. Kemudian Anda juga bisa menggunakan subquery dalam klausa where untuk perintah delete. Ya, contohnya itu, ya, menghapus baris dari tabel karyawan untuk semua karyawan yang bekerja di departemen shipping.
Ya, delete from copy employee where department ID sama dengan select department ID from departments where department name sama dengan shipping. Oke. Kemudian contoh di bawah ini menghapus baris semua karyawan yang bekerja untuk manajer yang mengelola kurang dari 2 karyawan. Delete from copy employee where manager ID in select the manager data. Ini subquery yang berkaitan ya. Ini tidak kita pelajari di bab ini, kita pelajari di bab basis data lanjut ya. Kita lewati ini ya. Nah, yang kita pelajari di sini ya, kesalahan constraint integritas. Constraint integritas memastikan bahwa data sesuai dengan seperangkat aturan yang diperlukan. Kendala secara otomatis diperiksa setiap kali pernyataan DML yang dapat melanggar aturan dieksekusi. Jika ada aturan yang akan dilanggar, tabel tidak diperbarui dan kesalahan dikembalikan. Nah, contohnya ini, kesalahan integritasnya, Anda bisa lihat ini update, tetapi Anda bisa lihat di sini, last name-nya itu di set 0. Ya, padahal last name tidak boleh 0. Mengapa 0? Karena ini contohnya bahwa subquery kebetulan menghasilkan nilai 0. Ya, itu nanti masuk ke last name, nilai last name-nya tidak boleh 0, maka dia error. Oke. Kemudian kesalahan constraint instruction yang lain, constraint integritas yang lain. Kapan constraint primary key, foreign key diperiksa? Ya, ini hubungannya dengan primary key sama foreign key ya, atau kunci primer dengan kunci asingnya. Nah, seperti yang Anda pelajari di praktikum ya, Anda ngeset primary key dengan foreign key. Contohnya tabel employee memiliki constraint foreign key pada departemen ID yang mereferensikan departemen ID dari tabel departemen. Ini memastikan bahwa setiap karyawan memilih departemen yang valid. Dalam tabel departemen ada departemen ID 10 dan 20 tetapi 15 tidak. Ya. Jadi misalnya di sini ada mengembalikan kesalahan ya. Jadi yang perintah 1, perintah 2 dan perintah 3 ini mengembalikan kesalahan. Nah, mengapa mengembalikan kesalahan? Karena constraint primary key sama foreign key-nya itu dilanggar. Ya, artinya ada tabel primary key, datanya itu dihapus misalnya, tetapi masih digunakan di tabel yang mereferensikan tabel tersebut, yaitu foreign key-nya. Makanya dia pasti error. Ya. Dan sebaliknya. Ya, dan sebaliknya. Oke. Jadi saya kira cukup ya materi mengenai delete dan update ya, sehingga Anda sampai dengan saat ini Anda mengetahui bagaimana memasukkan data dengan menggunakan perintah insert, kemudian mengupdate data dengan menggunakan perintah update, dan yang terakhir adalah menghapus data dengan perintah delete. Oke, itu adalah materi kita yang terakhir. Terima kasih.